Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Tiara. Tiara, kemana Tiara? Sakit. Baiklah, kita doakan mudah-mudahan teman kita lekas diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke sekolah lagi. Amin. Nah, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya disiapkan. Ya, dikeluarkan dulu alat tulisnya, bukunya. Buku tulisnya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu bersama-sama. Boleh berdiri dulu? Silakan berdiri. Tangannya siap. Pandangan ke depan. pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian mampu membedakan jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan,
mampu mengemukakan ide pokok dari sebuah bacaan, kemudian mampu memaksimalkan pengembangan ide pokok suatu teks menggunakan bahasa kalian sendiri, dan mampu membuat karya sederhana tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan peserta didik dan perkembangan proyek, kemudian Ibu akan menguji hasilnya, dan Ibu akan menanyakan tentang pengalaman pembelajaran kalian pada hari ini. Ya, baik anak-anak, kita coba perhatikan pohon yang ada di depan halaman kelas kita. Pohon apa itu, Nak? Pohon ketapang. Pada pohon ketapang ini, kira-kira dia berkembang biak dengan apa ya? Iya, Iyas. Dengan apa, Iyas? Betul sekali. Pohon ketapang berkembang biak dengan biji. Silakan duduk, Iyas. Apakah ada cara lain untuk pohon ketapang berkembang biak selain dengan biji? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Oke, belum tahu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Selain dengan biji, pohon yang memiliki kayu itu berkembang biak dengan apa ya? Ya, selanjutnya Ibu punya teks. Coba perhatikan teks yang ada di layar. Apa judul teksnya? Tumbuhan sumber kehidupan. Tumbuhan sumber kehidupan. Kelihatan ya? Belakang kelihatan, Nak? Terlihat ya? Coba perhatikan. Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan dibaca. Silakan dibaca semuanya. Cukup? Cukup ya, sudah selesai membaca semua. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, ada berapa paragraf di situ? 3. Ada 3 paragraf. Betul sekali, ada 3 paragraf. Untuk paragraf pertama, kita akan menentukan apa ide pokok dari paragraf pertama. Sudah pernah belajar ide pokok sebelumnya? Sudah. Ya, berarti sudah mengerti ya. Ibu mau mengecek lagi. Kira-kira untuk paragraf pertama, apa ide pokoknya? Siapa yang bersedia menjawab? Zahra, oke, silakan Zahra. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Iya, betul sekali. Terima kasih Zahra. Kita kasih tepuk tangan buat Zahra. Ya, selanjutnya, untuk paragraf kedua, siapa yang bersedia menjawab untuk paragraf kedua? Keke, silakan Keke. Apa ide pokoknya paragraf kedua? Daratan benda adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Iya, betul. Kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya untuk paragraf ketiga, siapa yang bersedia menjawab ide pokok untuk paragraf ketiga? Saya, Bu. Alex, silakan Alex. Tumbuhan di wilayah pantai adalah itu kelapa, kakao, dan ganggang. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Alex. Ya, oke. Apa yang sudah kalian jawab tadi, mari kita buktikan untuk slide selanjutnya. Ya. Yuk, kita bandingkan jawaban kalian yang sudah dijawab oleh teman kita Zahra, kemudian Keke, sama Alex. Untuk paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Benar ya? Ini singkatnya. Kemudian yang kedua tadi Keke menjawab tentang pengertian dataran rendah. Betul. Untuk paragraf ketiga, jenis tumbuhan di dataran tinggi dan dataran rendah ya tadi ya? Ya, betul. Berarti untuk menentukan ide pokok, Ibu rasa tidak ada masalah ya Nak ya? Semuanya bisa? Bisa. Baik, kalau sudah bisa kita lanjut untuk membagi kelompok. Untuk kelompoknya kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan 4. Di sini Ibu sudah membagi kelompok secara heterogen. Ada siswa laki-laki, ada siswa perempuannya.
supaya adil. Ya, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Diingat ya anak ya, diingat nama kelompoknya. Kalian kelompok berapa? Oke anak-anak, mari kita perhatikan di layar proyektor. Kita akan menyaksikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel.
Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Oke, sudah mengerti nak? Itu adalah contoh-contoh perkembangbiakan secara alami. Tadi Ibu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif ada berapa macam? Dua. Yang pertama perkembangbiakan secara alami, yang kedua perkembangbiakan secara buatan. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk yang ditayangkan di slide itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang mana Bu perkembangbiakan secara buatannya? Nah, perkembangbiakan secara buatan ini yang akan kita pelajari di dalam LKPD kalian. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian untuk dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Ayo, silakan dikeluarkan dulu alat tulisnya, guntingnya, dan peralatan-peralatan yang lainnya. Satu kelompok Ibu berikan satu. Silakan diamati dulu, nanti Ibu akan menjelaskan. Sudah dapat semuanya? Sudah. Kita perhatikan dulu di lembar kerja kita. Itu pada halaman pertama, itu covernya tidak usah. Untuk selanjutnya jangan lupa identitas kelompok dituliskan. Silakan dibuka, boleh dibuka di halaman kedua. Itu identitas kelompok, silakan dituliskan. Selanjutnya baca dulu petunjuk belajarnya. Ada berapa di situ petunjuk belajarnya? Ada berapa? Ada 6. Silakan dibaca dulu petunjuk belajarnya. Kemudian baca petunjuk mengerjakannya. Di halaman selanjutnya itu harus diisi apa? Ya, kemudian untuk selanjutnya langkah-langkahnya bagaimana? Bagaimana Bu cara mengerjakannya? Kan kami tidak tahu. Ya, ayo perhatikan dulu Zahra ya. Ibu akan menayangkan video sekali lagi. Kalian bisa mengamati video yang akan Ibu tayangkan untuk mengisi bagaimana cara mengerjakannya yang akan dituliskan di dalam LKPD. Di situ nanti ada alat dan bahannya. Ada cara-cara pembuatan karya kita yang nantinya akan kalian tuliskan di LKPD kalian. Oke, sudah siap ya? Oke, kita mau melihat video dulu. Cermati video di bawah ini. Yuk kita perhatikan, kita saksikan bersama-sama ya. Oke, kira-kira seperti inilah hasilnya. Mengupload bagaimana cara membuat pop-up book. Nah, sekarang saya akan kembali berbagi kepada sahabat YouTube semua bagaimana membuat pop-up book untuk pelajaran sejarah. Nah, di sini saya akan membuat pop-up book tentang sejarah perang Pangeran Diponegoro. Nah, seperti yang ada di awal video tadi. Oke, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak tutorialnya. Oke,
Langkah awal kita di sini sediakan dulu kertas jilid beberapa buah. Tentunya satu buah nantinya berbeda warna yang nanti difungsikan untuk halaman depan atau covernya. Lalu kita buatkan pola seperti ini, dan untuk ukurannya bisa dilihat di deskripsi. Cara membuatnya nanti seperti ini. Tentunya menggunakan pisau cutter atau gunting. Nah, setelah pola itu kita gunting, maka hasil akhirnya akan menjadi bentuk seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Lalu langkah selanjutnya juga kita di sini sediakan berbagai macam gambar dan teks yang ini tentunya kita sesuaikan dengan konsep. Lalu kita potong seperti ini, dan nantinya ini kita tempel di bagian-bagian halaman yang sesuai dengan jalan ceritanya yang telah kita konsep, dan tentunya dengan gambar yang sesuai dengan jalan cerita, yaitu Perang Diponegoro. Di sini saya tempelkan gambar Pangeran Diponegoro sedang menunggangi kuda. Lalu langkah selanjutnya kita tempelkan bagian-bagian gambar yang telah kita potong dan teksnya sesuai setelah kita tempel. Nah, ini adalah gambar yang sesuai dan cerita yang telah kita konsep sebelumnya. Nah, ini adalah hasil gambar-gambar yang tadi kita telah tempelkan. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita susun menurut urutan halamannya. Nah, kalau sudah kita tempel gambar-gambar dan teksnya ini, lalu langkah selanjutnya adalah kita tempelkan halaman-halaman ini sesuai dengan urutan jalan ceritanya. Nah, seperti ini. Sebenarnya di sini kita gunakan lem kertas ya. Nah, sekarang kita buat juga untuk cover, itu untuk halaman mukanya di sini. Tentunya dengan judul dari isi jalan ceritanya. Nah, di sini kita beri judul Perang Diponegoro. Nah, langkah selanjutnya sekarang kalau halaman-halaman ini sudah kita susun dengan rapi, sekarang saatnya kita tempelkan ke bagian covernya. Nah, halaman depannya yang tentunya berbeda warna dengan halaman dalamnya. Oke. Oke, kira-kira seperti inilah hasilnya. Dan untuk sahabat YouTube, mungkin ini bisa menginspirasi untuk tugas sekolah, atau bisa juga untuk mengedukasi atau sebagai bahan presentasi untuk pembelajaran anak-anak TK atau pendidikan anak usia dini. Ya, sudah cukup jelas ya bagaimana cara membuat pop-up book tadi. Ada yang ditanyakan nggak dulu tentang bagaimana kita membuat karya ini? Tidak ada ya, berarti sudah jelas. Sudah siap untuk bekerja kelompok? Kurang semangat. Sudah siap untuk kerja kelompok? Sudah. Oke, gitu dong. Masih semangat? Masih. Nah, Ibu akan membagikan bahannya. Silakan diambil
amati, kemudian dituliskan di lembar worksheetnya apa saja sih bahan-bahannya, alatnya apa saja sebelum mengerjakan. Silakan kalian bagi tugasnya, ketuanya yang mengatur untuk teman-temannya, anggota kelompoknya berbagi tugas ya. Silakan, ini ya yang dikasih 2, yang dipakai 1 aja. Oke, silakan bisa dimulai. Lagi aja yang main aja. Terserah aja ya. Silakan bagi kelompok yang mau siapa. Yang menempelnya. Anak-anak coba perhatikan ibu. Untuk yang lembar ini, coba kalian buka ceklekannya. Ya, dibuka dulu. Di situ ada beberapa bahan yang bisa digunakan. Ada panah, ini untuk yang arahnya, panahnya. Kemudian ini untuk yang ditempel judul perkembangbiakannya. Yang ketiga ada gambarnya. Ini yang kemarin ya. Kemudian ini yang untuk ditempel di sampul depan. Oke, ini untuk ditempel di sampul depannya. Oke, silakan boleh dikerjakan. Ini boleh dikerjakan. Ya, bagi kelompok ini penting. Ini penting. Ya, boleh diguntingin. Silakan. Boleh bagi tugasnya. Kemudian nanti yang di pop up ini digunting aja biar bisa ditulis.
Semangat, semangat, semangat. Ya. Iya, betul. Semuanya enak ya. Untuk daun dan hiasannya ini tidak harus semuanya yang dipotong, silakan kalian pilih mana yang mau dilihat. Nggak harus semuanya yang dipotong. Pilih aja. Aku mau pilih pohonnya yang ini dia untuk ditempel, silakan. Ya boleh. Ya boleh, mau yang ini potong gitu. Waduh, yang bawah ini kamu potong. Siapa yang potong ini? Ini orang ini kamu potong. Perkembangan jamu kita ini nanti ini kan kalau ini potong. Ini ya, potong seperti ini. Jadi nanti Tapi yang berwarna ya, dari ini ya. Nanti nadanya lihat gambarnya pertama apa. Ya udah samburin dulu itu.
Ini dipoto.
Sudah selesai semuanya? Sekarang waktunya kita apa? Presentasi. Untuk presentasi karena semua sudah selesai, bagaimana kalau Ibu urutkan aja dari kelompok 1 ya? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ayo, yang lainnya diperhatikan. Silakan. Ini hasil karya kami dari kelompok 1. Berkembang kegiatan vegetatif buatan. Kalkulasi. 1. Siapkan batang tunas yang sehat. 2. Kupas sebagian kulit pada batang kayu bagian bawah. 3. Tempelkan batang tunas pada jadwal kalkulasi yang digunakan pada batang pohon. 4. Kemudian diikat. Oke, coba dilihatkan dari depan gimana? Dari depan dulu ditutup dulu Bian. Ya, dilihatkan hasilnya kemudian dibuka. Ya, ini adalah hasil pengerjaan dari kelompok 1. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau menanggapi bagaimana? Sudah bagus? Oke, sudah bagus. Kita berikan penilaian untuk kelompok 1. 2 jempol. Ya, kasih tepuk tangan. Lanjut kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan maju.
presentasikan di kelompok kami tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, tentang stek batang. 1. Pilih batang yang sehat dan tua. 2. Potong batang dan meruncing. Yang ketiga, tancapkan pada media tanaman sudah dicampur dengan pupuk. Oke, bisa dilihatkan hasilnya, di mana berbentuk buku terus dibuka. Ya, itu hasil depannya, kemudian bisa dibuka, Rizal. Ya, untuk kelompok 3, mereka mempresentasikan tentang perkembangbiakan vegetatif, yaitu stek batang. Bagaimana hasil pengerjaan kelompok 3? Ada yang mau memberi tanggapan? Ya, sudah bagus? Bagus. Ayo kita beri penilaian untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Ya, langsung lanjut kelompok selanjutnya, kelompok terakhir. Ya, sini nak, sini. Ya, silakan sebentar. Silakan sebentar. Ya, silakan. Mulai. Yang keras. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami Dilihatkan silakan. tentukan bagian batang induk yang bagus. Kupas kulit bagian batang tersebut. Bersihkan bagian batang yang terlibat. Tutup bagian batang yang dikupas dengan serabut, kelapa atau plastik yang bersih. Tanah tersebut. Oke, silakan dilihatkan hasil karyanya. Ini adalah hasil karya dari kelompok 4, kelompok terakhir ya. Bagaimana tentang pengerjaannya? Oke, sudah bagus. Kalau sudah bagus, kita beri penilaian untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan tugas kita. Boleh dipukul dulu. Silakan, satu maju, satu orang saja. Ini dipukul hasil mengerjakannya. Ya, maju ke sini. Ya, kumpul sini. Sekarang siapkan alat tulisnya. Kita kerjakan soal evaluasi. Waktu mengerjakan soal evaluasi 5 menit. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Iya, satu orang Bu. Kelasnya sesuai. Iya, kelasnya sesuai. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ayo, waktu 5 menit.
hafalannya boleh. Ini namanya belum ditulis. Gimana? Nanti lupa. Sudah selesai? Belum. Udah? Oke, satu sudah selesai. Sudah? Boleh. Yang sudah selesai kumpul ke depan sini, nak. Ya. Sudah selesai kumpul ke depan. Boleh, silakan dikumpul. Namanya. Ya. Ya, silakan dikumpul. Iya. Ya, silakan dikumpul yang sudah. Ya. Sudah siapa yang belum selesai? Ayo. Ya sudah, tidak ribut ya. Sudah semua? Kegiatan hari ini sudah kita laksanakan semua ya, nak ya. Kira-kira apa kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini? Ya, silakan apa Maulana? Buat karya sederhana yaitu pop up book, kemudian mempresentasikan dengan kelas. Iya, betul.
akbook, kemudian dipresentasikan ke depan kelas. Nah, dari kegiatan kita hari ini, kira-kira kegiatan apa yang kalian sukai? Rahel, ya silakan Rahel dulu. Belajar langsung dari layar, Bu. Iya, belajar menggunakan video di layar. Oke, ada lagi? Pada waktu membuat pop-up book, Bu. Oh ya, pada waktu membuat pop-up book ya, asik ya kegiatannya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajarannya? Keke, silakan kesimpulan pembelajaran hari ini apa, Nak? Hari ini kita sudah belajar tentang ide pokok, kemudian sudah belajar tentang perkembangan vegetatif. Ada vegetatif buatan dan ada vegetatif alami. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Keke. Jadi kesimpulan hari ini seperti yang sudah disampaikan teman kita Keke, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Iya, kemudian belajar apa lagi untuk bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya belajar apa tadi? Nah, tentang ide pokok. Oke. Untuk selanjutnya, besok kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Besok kita akan mempelajari tentang praktek bagaimana kita melaksanakan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi bisa dibawa peralatannya ya, anak-anak. Oke? Ya, oke. Ya, peralatannya bisa dibawa, nanti akan ibu share di grup kelas. Kemudian untuk selanjutnya bisa dibuka bukunya nanti halaman 20, dikerjakan soal-soal evaluasi yang bagian 1 dan bagian 2-nya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Baik anak-anak, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Maulana bisa dipimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup pembelajaran untuk hari ini. Akhir kata, wabillahi